Juventus goda Jorginho dengan tawaran menggiurkan. Juventus mulai menunjukkan keseriusannya untuk memakai jasa Jorginho pada musim depan. Bianconeri disebut sudah menyiapkan tawaran menggiurkan untuk menggoda pemain Chelsea tersebut. Kontrak Jorginho bersama Chelsea akan habis pada akhir musim ini. Hal tersebut membuat para peminat tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk mendapatkannya. Kondisi targetnya seperti ini merupakan kesuksesan Juventus. Si Nyonya tua memang dikenal piawai mendatangkan pemain bintang secara cuma-cuma. Namun usaha Juventus untuk mendapatkan Jorginho tidak akan mudah diwujudkan. Sejumlah klub besar seperti Barcelona dan Paris Saint-Germain juga meminati mantan pemain Napoli tersebut. Chelsea selaku pemilik juga belum rela kehilangan Jorginho. The Blues sudah menawarkan proposal perpanjangan kontrak meski belum disetujui. Menurut laporan Sport, Juventus tak tinggal diam melihat situasi ini. Pergerakan nyata mulai dilakukan untuk membuat Jorginho tidak pindah ke lain hati. Juventus dikabarkan siap memberikan bonus besar lagi dari Jorginho mau merapat ke Turin. Ini seperti dana transfer yang masuk langsung ke saku sang pemain dan agennya. Belum diketahui seperti apa respon Jorginho terkait tawaran Juventus tersebut. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Allegri, kami harus mengambil langkah ke depan lagi. Setelah Inter kami sangat senang dan merayakan kemenangan besar, tetapi menyudahinya sehari setelah kami menutup bab itu. Besok, kami akan bermain di Verona melawan tim yang telah mengalahkan Juventus 3 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Tim yang tidak pantas dalam pertandingan terakhir. Mereka menciptakan banyak, terutama di kandang dan merupakan ancaman dari bola mati. Itu tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Mereka adalah tim yang tidak pantas mendapatkan posisi di tabel yang mereka miliki saat ini. Besok, Mattia Perin akan bermain sebagai penjaga gawang. Leandro Paredes dan Moise Kean keduanya baru saja pulih dan akan berada di skuad. Tetapi mereka tidak harus bermain. Sementara Angel Di Maria kemungkinan memiliki setengah jam di kakinya. Hari ini, Dusan Vlahovic, Weston McKennie, dan Federico Chiesa semuanya akan dievaluasi. Dusan saat ini menderita radang pangkal paha, namun kemarin dia berlari dan merasa lebih baik. Chiesa kembali dan bekerja dengan baik, tetapi sampai dia merasakan lututnya dengan benar. Wajar jika ada saat-saat di mana dia masih merasa tidak nyaman. Nicolo Fagioli baik-baik saja, tapi jangan berlebihan sekarang. Arek Milik memberikan segalanya untuk tim. Dia dalam kondisi sangat baik, dia sangat handal, dan saya sangat senang dengan apa yang dia lakukan. Napoli memainkan kejuaraan yang luar biasa. Kami harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Pertama-tama, kami harus memikirkan Verona dan kemudian Lazio. Pada jeda Piala Dunia kami akan bekerja sampai 18 November dengan sisa 3 pemain dan kemudian kami akan berhenti hingga 6 Desember. Dan kemudian dari sana kami akan memulai persiapan dengan persahabatan hingga sekitar 22 sampai 23 Desember. Akhirnya, kami kemudian akan melanjutkan setelah Natal dengan kedatangan mereka yang paling banyak bermain di Piala Dunia. Pelatih timnas Brasil akui kesalahan panggil back Juventus. Gleison Bremer masuk dalam daftar skuad Piala Dunia 2022 timnas Brasil. Dia disebut oleh pelatih Tite ketika mengumumkan para pegawai yang dibawa ke Qatar. Padahal Bremer sejauh ini baru mencetak sebiji cap saja. Dia turun selama 45 menit dalam laga uji coba melawan Ghana pada September lalu. Bisa dibilang Bremer telah bergabung dengan timnas Brasil, padahal selama ini namanya sudah berkibar di Italia. Musim lalu, ketika membela Torino, Bremer terpilih sebagai bek terbaik Serie A. Karena alasan itu maka Juventus pun ngotot memboyongnya, meski harus mengeluarkan dana besar mencapai 50 juta euro. Menyangkut hal tersebut, Tite pun mengakui kalau kesalahan ada pada dirinya. Dia tidak memantau Bremer. Bremer lah yang mendapatkan kesempatan itu karena karirnya gemilangnya di Torino dan Juventus, kata Tite. Mungkin ada kesalahan dan kami tidak memantaunya. Padahal, dia layak mendapat perhatian kami dari awal, sambungnya dikutip Football Italia. Diketahui Bremer sebelumnya juga sempat mau ditarik ke timnas Italia,
Hanya saja kali itu dia belum memiliki paspor Italia, sehingga pelatih Roberto Mancini belum dapat memanggilnya bergabung. Daniel Adani, Inter kalah dari Juve karena kurang kejam. Legenda Inter Milan, Daniel Adani, memberikan komentar terkait kekalahan Nerazzurri saat mereka tandang ke markas Juventus pada akhir pekan lalu. Adani menilai Inter kalah pada laga itu karena kurang kejam. Pada giornata ke-13 Serie A, Inter Milan masih meraih hasil yang sangat mengecewakan. Pasalnya, saat tandang ke markas Juventus, Nerazzurri kalah dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat banyak kecewa karena pada laga itu, Inter mampu tampil lebih baik ketimbang tim tuan rumah. Daniel Adani menilai Inter memang tampil lebih dominan jika dibandingkan dengan Juve. Namun tim Simone Inzaghi tersebut dinilai Adani masih kurang kejam saat mereka memiliki peluang untuk mencetak gol. Saya pikir semua orang sepakat bahwa Juventus tak layak meraih kemenangan pada laga di akhir pekan lalu. Tapi mereka menunjukkan kekejaman, tak seperti dilakukan oleh Inter, ujar Adani seperti dilansir dari FC Inter News. Nerazzurri sebenarnya bisa saja mencetak 4 gol pada babak pertama, atau di babak kedua bisa saja berakhir dengan skor 2-2, tapi itulah kenyataannya. Dan di sini kekurangan tim arahan Inzaghi semakin terlihat jelas. Mereka tak menyelesaikan peluang-peluang yang mereka buat, malah dibuat menderita oleh perlawanan tim lawan, pungkasnya. Pada pertandingan berikutnya, Inter dijadwalkan akan menjamu bolnya di Giuseppe Meazza, Kamis, 10 November dini hari waktu Indonesia Barat. Akankah Inter kembali ke jalur kemenangan pada laga ini? Menarik untuk dinantikan.